wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di pembelajaran fisika. Bersama saya, Chelsea Kamarati Putri Hanamah dengan NIM 12520700114. Mahasiswi Program Studi Pendidikan Fisika UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Hari ini kita akan menjelajahi konsep yang sangat seru dan juga dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Apa sih? Ada yang tahu? Ya, kita akan mempelajari mengenai hukum Archimedes. Yuk, kita saksikan! Nah, sebelum kita mulai, coba kalian amati benda-benda yang ada di sini. Ada balon udara, ada kapal laut, dan juga ada kapal selam. Setelah mengamati ketiga benda tersebut, apa sih yang terlintas di pikiran kalian? Yuk, kita cari tahu. Sebelumnya, di bagian menu ini terdapat CP dan TP, materi pembelajaran, studi kasus, penerapan, contoh soal, kesimpulan, hingga kuis. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita akan mencermati terlebih dahulu apa saja CP dan juga TP yang menjadi target belajar kita hari ini. Capaian pembelajaran kita kali ini ialah peserta didik diharapkan mampu memahami konsep fluidostatis dan menerapkan prinsip-prinsipnya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk memahami gaya apung dan hukum Archimedes pada benda yang tercelup dalam fluida. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian, bunyi, dan konsep hukum Archimedes. Lalu yang kedua, menjelaskan hubungan gaya apung, massa jenis, dan volume benda tercelup serta menghitung soal sederhana. Lalu yang ketiga, menerapkan hukum Archimedes pada contoh sehari-hari seperti balon udara, kapal laut, dan juga kapal selam. Nah, sekarang yuk kita masuk ke materi. Apa sih hukum Archimedes itu? Hukum Archimedes adalah hukum fisika yang menjelaskan bahwa benda di dalam fluida akan mendapat gaya ke atas. Gaya ini muncul karena tekanan fluida pada bagian bawah benda lebih besar daripada tekanan pada bagian atas benda. Akibatnya, benda terasa lebih ringan ketika berada di dalam air. Dengan kata lain, setiap benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Secara matematis, persamaan hukum Archimedes dirumuskan sebagai Fa sama dengan Rho dikali G dikali V, yang dimana Fa adalah gaya Archimedes atau gaya apung dengan satuan Newton. Lalu ada Rho, massa jenis fluida dengan satuan kilogram per meter kubik. Lalu ada G, yang dimana G itu percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat. Lalu ada V, yaitu volume fluida yang dipindahkan atau volume benda yang tercelup dengan satuan meter kubik. Yang artinya, hukum Archimedes itu jika suatu benda dimasukkan ke dalam air, air akan mendorong benda itu ke atas. Semakin banyak air yang dipindahkan oleh benda, semakin besar gaya dorong ke atasnya. Setelah kita memahami konsep dasarnya, sekarang mari kita melihat bagaimana hukum Archimedes bekerja pada fenomena nyata di sekitar kita melalui studi kasus.
dari kasus yang pertama, pernahkah kalian berpikir mengapa kapal laut yang super besar dan terbuat dari baja berat bisa mengapung di atas air? Rahasianya ada pada desainnya. Kapal laut sengaja dibuat berongga agar mampu memindahkan volume air dalam jumlah yang sangat besar. Berdasarkan hukum Archimedes, semakin banyak air yang dipindahkan, maka gaya apung ke atas yang diterima kapal juga akan semakin besar. Akibatnya, gaya apung ini mampu menahan berat kapal sehingga kapal tetap aman mengapung di permukaan air. Berbeda dengan kapal laut biasa, kapal selam memiliki kemampuan unik untuk mengatur posisinya agar bisa mengapung, melayang, atau tenggelam dalam air. Rahasia dari kemampuan ini terletak pada komponen yang disebut tangki balas. Cara kerjanya cukup sederhana, yaitu dengan mengatur volume air di dalam tangki tersebut. Ketika kapal selam ingin mengapung, tangki balas akan dikosongkan dari air dan hanya berisi udara. Hal ini membuat berat total kapal menjadi lebih kecil dari gaya apung air. Jika kapal selam ingin tenggelam atau menyelam, katup tangki akan dibuka sehingga tangki diisi penuh oleh air laut. Akibatnya, kapal menjadi sangat berat dan beratnya ini melebihi gaya apung air. Nah, untuk posisi melayang atau bertahan di tengah-tengah kedalaman laut, tangki balas cukup diisi sebagian saja. Kondisi ini membuat berat total kapal selam menjadi sama dengan besar gaya apung yang diterimanya. Menariknya, hukum Archimedes ini tidak hanya berlaku pada zat cair seperti air saja, melainkan juga berlaku pada fluida gas, contohnya di udara. Prinsip inilah yang dimanfaatkan oleh balon udara agar bisa terbang tinggi. Balon udara diisi menggunakan gas khusus seperti helium atau gas panas. Gas-gas ini dipilih karena memiliki massa jenis yang jauh lebih ringan dibandingkan dengan udara dingin di sekitarnya. Ketika balon diisi gas panas, balon tersebut akan menggantikan sejumlah volume udara di atmosfer. Karena isi balon jauh lebih ringan, maka berat udara yang dipindahkan menjadi lebih besar daripada berat total isi balon itu sendiri. Kondisi inilah yang memicu munculnya gaya apung dari udara sekitar untuk mendorong balon bergerak naik ke atas. Jadi, hukum Archimedes ini berlaku di air dan juga di udara. Setelah kita mengulas teorinya, sekarang mari kita buktikan bersama lewat demonstrasi interaktif pada media ini. Di layar, kita bisa mencoba memasukkan beberapa benda ke dalam wadah berisi air untuk menguji apa yang terjadi. Pertama, di sini ada gabus. Nah, bisa kita amati bersama, gabus ini bergerak naik dan bertahan di permukaan. Alasan kenapa gabus ini bisa berada di posisi atas adalah karena massa jenis gabus ini jauh lebih kecil daripada massa jenis air, sehingga ia bisa mengapung. Selanjutnya, di sini ada telur dan air garam. Di sini kita tambahkan terlebih dahulu garam ke dalam airnya. Kandungan garam yang melarut inilah yang berfungsi untuk meningkatkan massa jenis air tawar yang awalnya rendah.
Coba perhatikan saat massa jenis air sudah meningkat hingga seimbang dengan massa jenis benda, maka otomatis posisi telurnya sekarang menjadi melayang. Keadaan melayang ini bisa terjadi karena massa jenis telur nilainya sama atau setara dengan massa jenis air di sekelilingnya. Terakhir, di sini ada batu. Batu ini langsung meluncur ke dasar wadah tanpa tertahan sama sekali. Mengapa demikian? Karena struktur partikel batu ini sangat padat, membuat massa jenis batu jauh lebih besar daripada massa jenis air, sehingga terbukti batu tersebut akan tenggelam. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, yaitu mengenai pembahasan contoh soal. Biar teori yang tadi makin nempel di ingatan, yuk kita bedah soal hitungan ini bersama. Sebuah benda dicelupkan ke dalam air dengan volume tercelup 0,002 meter kubik. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik, dan gravitasi atau G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka gaya Archimedes yang bekerja pada benda adalah, di sini ada benda yang tercelup dengan volume 0,002 meter kubik. Kita sudah tahu nih, kalau massa jenis air itu 1000 kg per meter kubik, dan percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Cara mengerjakannya simple. Kita langsung saja pakai rumus andalan kita, yaitu FA sama dengan Rho dikali G dikali V. Tinggal kita masukkan saja angkanya, dan hasilnya adalah 20 Newton. Nah, angka 20 Newton ini bukan sekedar angka ya teman-teman. Ini membuktikan bahwa air memberikan dorongan ke atas sebesar 20 Newton pada benda tersebut. Kita lanjut ke soal konsep ya. Seorang siswa memasukkan sebuah bola plastik ke dalam ember berisi air. Ternyata bola tersebut tidak tenggelam, tetapi mengapung di permukaan air. Peristiwa ini terjadi karena ada bola plastik yang mengapung di permukaan air. Lalu pertanyaannya, kenapa hal itu bisa terjadi? Berdasarkan hukum yang kita pelajari, benda bisa tetap di permukaan karena ada gaya apung yang menahan berat benda tersebut. Jadi kira-kira jawaban yang paling tepat ialah adalah B, yaitu air memberikan gaya ke atas pada bola plastik, yang mana benda yang berada di dalam fluida akan mengalami gaya apung atau gaya ke atas. Jika gaya ke atas ini cukup besar untuk menahan berat benda, maka benda akan mengapung. Setelah kita mengulas materi dan contoh soal tadi, sekarang kita akan menguji pemahaman bersama melalui kuis. Soal yang pertama, sebuah benda memiliki volume yang tercelup dalam air sebesar 0,004 meter kubik. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka besar gaya Archimedes yang bekerja pada benda adalah apa ya? Kita hitung. 1, 2, 3. Jawaban yang tepat ialah C, 40 Newton. Apakah tepat? Mari kita buktikan. Dan ya, jawaban C, 40 Newton itu adalah jawaban yang tepat. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Seorang siswa memasukkan sebuah batu kecil ke dalam gelas berisi air. Batu tersebut langsung tenggelam ke dasar gelas. Peristiwa ini terjadi karena
Silahkan dianalisis terlebih dahulu ya. 1, 2, 3. Jawabannya yang A, gaya apung lebih besar daripada berat batu. Apakah itu jawaban yang benar? Mari kita buktikan. Dan ya, jawaban tersebut ternyata jawaban yang salah. Jadi, apa ya jawaban yang benar? Mari kita kulik kembali. Kira-kira jawaban yang benarnya yang mana ya? Silahkan dianalisis kembali. 1, 2, 3. Jawaban yang benar, C. Berat batu lebih besar daripada gaya apung. Apakah benar? Mari kita buktikan. Dan ya, betul sekali. Jawaban yang tadi yang kita telah pilih adalah jawaban yang benar. Kalian hebat sekali. Sebagai kesimpulan pembelajaran kita kali ini, hukum Archimedes mengajarkan bahwa suatu benda akan mengapung jika berat benda lebih kecil daripada gaya apung. Suatu benda akan melayang jika berat benda sama dengan gaya apung. Jika benda akan tenggelam, maka beratnya benda itu adalah lebih besar daripada gaya apung. Dengan demikian, benda mengapung bukan karena ringan, tapi karena memindahkan cukup banyak fluida untuk menciptakan gaya ke atas yang lebih besar dari beratnya. Sekian video pembelajaran interaktif mengenai hukum Archimedes ini. Semoga materi yang kita bahas hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.